Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa sehingga proses pembuatan materi kami ini dapat berjalan dengan baik. Kami dari kelompok 5 dengan beranggotakan 5 orang, yaitu Melkior, Wildan, Nupriyadi, Nurul Haskia, dan saya sendiri Depton sebagai moderator. Untuk itu saya persilakan kepada teman-teman untuk memaparkan materinya. Pengertian dari pengendalian hama secara hayati. Pengendalian hayati adalah suatu teknik pengolahan hama dengan sengaja dengan memanfaatkan atau memanipulasikan musuh alami untuk kepentingan pengendalian. Keuntungan dan kerugian. Keuntungan yaitu yang pertama, aman, tidak menyebabkan resistensi hama. Musuh alami bekerja secara selektif terhadap inangnya dan mangsanya. Dan yang keempat, bersifat permanen untuk jangka waktu yang panjang. Kerugian. Yang pertama, hasilnya sulit diramalkan dalam waktu yang singkat. Kedua, diperlukan biaya yang cukup besar untuk tahap awal, baik untuk penelitian maupun untuk pengadaan sarana dan prasarana. Yang ketiga, dalam hal pembiakan di laboratorium kadang-kadang menghadapi kendala karena musuh alami menghendaki kondisi lingkungan yang khusus dan teknik aplikasi di lapangan belum banyak dikuasai. Sekian dan terima kasih. Saya akan melanjutkan materi dari kelompok kami, yaitu keuntungan dan kerugian. Keuntungan yang pertama yaitu aman. Keuntungan yang kedua, tidak menyebabkan resistensi hama. Kemudian yang ketiga, musuh alami bekerja secara selektif terhadap inangnya atau mangsanya. Kemudian yang keempat, bersifat permanen untuk jangka waktu yang panjang. Adapun kerugiannya yaitu yang pertama, hasilnya sulit diramalkan dalam waktu yang singkat. Kemudian yang kedua, diperlukan biaya yang cukup besar terhadap awal, baik penelitian maupun untuk pengadaan sarana dan prasarana. Kemudian yang ketiga, dalam hal perkembangbiakan dalam laboratorium kadang-kadang menghadapi kendala karena musuh alami menghendaki kondisi lingkungan yang khusus. Kemudian yang terakhir, teknik aplikasi di lapangan belum banyak dikuasai. Sekian dan terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan materi. Nah, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwasannya pengendalian hayati yaitu metode yang dimana kita memanfaatkan musuh alami yang masih hidup untuk mengendalikan populasi organisme lainnya. Pada pengendalian hama hayati ini, kita hanya memerlukan organisme dan memanfaatkan mekanisme rantai makanan. Masing-masing tanaman memiliki musuhnya tersendiri. Begitupun dengan hama, mereka punya musuh alami tersendiri. Ada beberapa hal yang dapat digunakan untuk mengatur siklus hama di setiap panen, seperti dengan cara memodifikasi lingkungan, pelakan benih dan tanah, perangkap organisme pengganggu tanaman, serta bisa juga dilakukan dengan pemangkasan tangkai yang terserang hama. Salah satu contoh sasaran pengendalian hama yaitu hama kutu putih atau biasa disebut sebagai whitefly, di mana hama ini menghisap sari-sari makanan dari tumbuhan atau tanaman. Pengendaliannya bisa dilakukan dengan pemeliharaan di mana pengendalian hama tersebut bisa dilakukan dengan pemeliharaan pemangsa kutu putih seperti kembang dan masih banyak lagi. Selanjutnya, adapun kesimpulan dari pembahasan kami yang pertama yaitu di dalam suatu ekosistem terjadi hubungan timbal balik baik intra maupun antar spesies mekanisme. Hubungan tersebut adalah
predasi yang kemudian akan disebut sebagai rantai makanan. Prinsip pengendalian hayati adalah pengendalian serangga hama dengan cara biologi. Yang dimaksudkan di sini adalah dengan cara pemanfaatan musuh alami dari hama. Musuh alami bisa dilihat jika dilihat dari fungsinya bisa dibedakan menjadi 3, yaitu parasitoid, predator, dan juga patogen. Baiklah, itulah tadi pembahasan kami mengenai pengendalian hama secara terpadu secara hayati. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Jadi baik, itulah pemaparan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, kiranya pemaparan kami ini teman-teman dapat memahaminya dan dapat bermanfaat di kehidupan kita masing-masing. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.